Sobat Sansa, Assalamualaikum. Aku Diva dari Reporter Sansa Semanega. Jadi hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025 bertepatan hari MPLS bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2025-2026. Hari ini sedang ada upacara pagi nih teman-teman buat persiapan MPLS hari ini. Kira-kira ada kegiatan seru apa aja ya hari ini? Stay tune buat semua. Jadi sekarang ini adalah sesi tanda tangan bagi siswa-siswi MPLS juga Bapak Ibu dan Guru dalam rangka statement Gerakan Sekolah Sehat. Siswa sabar ya. Jadi setelah tadi sesi bagi Bapak, Ibu, dan Guru, sekarang bergantian yaitu sesi menandatangani statement Gerakan Sekolah Sehat bagi siswa-siswi MPLS yang baru. Tetap tetap hikmat tapi ya suasananya, meskipun bergantian tanda tangannya, tapi para panitia juga mengusahakan agar tetap disiplin dan tetap teratur. Jadi sekarang ini adalah sesi senam pagi bagi para siswa MPLS. Setelah tadi ada apel pagi pembukaan dan ada sesi tanda tangan. Meskipun sudah panas-panasnya ya, tapi semangat mereka tetap membara sih. Ya, berputar. Lihat depannya ya. Lompat lagi. Jadi setelah tadi apel pembukaan dan senam pagi, para siswa-siswi MPLS segera diarahkan ke kelas masing-masing untuk segera mengikuti tes matrikulasi. Jadi tes matrikulasi ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar awal para siswa-siswi yang baru ini, dan nanti hasilnya akan dibuat jadi pengelompokan kelas-kelas bagi siswa-siswi kelas 10 yang baru nanti. Begitu. Jadi tadi setelah pusing ngerjain soal ya, sekarang mereka tuh sudah ada sesi buat istirahat. Tapi istirahatnya tuh bukan istirahat yang biasa, karena kakak-kakak panitia OSIS sudah menyiapkan sesi ice breaking. Jadi sesi ice breaking ini penting banget ya, biar mereka tuh kenal satu sama lain. Jadi di sesi ini tuh mereka ada main game seru dan tentunya ada ketawa bareng. Terus ini mereka ini dari penglihatan aku ya, mereka ini bisa ketawa bareng dan akhirnya bisa kenal satu sama lain nih. Jadi suasana kelasnya tuh jadi nggak canggung lagi. Begitu.
Jadi mereka-mereka ini setelah selesai melakukan sesi istirahat, sekarang mereka diarahkan ke aula tertutup untuk melakukan persiapan materi dari Bapak Ibu pemateri nanti. Penasaran kan seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus. Jadi setelah para siswa-siswi baru ini masuk ke aula dan melakukan persiapan sebelum materi, sekarang ini sudah berlangsung sesi materi pertama dari pemateri Bapak Ahmad Nurullah SPD, yaitu tentang ruang perjumpaan murid baru dan tata tertib di sekolah. Jadi Bapak Ahmad Nurullah SPD ini menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi warga sekolah yang bertanggung jawab dan bagaimana caranya mematuhi peraturan di sekolah yang baik dan benar. Seperti itu. Tapi suasananya tetap kondusif ya, dan anak-anaknya juga responsif semuanya. Pak, kalau sudah terlanjur bagaimana? Besok masuk sekolah pakai apa itu namanya, Mbak? Pensil alis. Pensil alis ya. Jangan sampai ketahuan tip-tip Anda terpotong. Jadi materi kedua ini disampaikan oleh pemateri yaitu Bapak Haji Anang Fatur Rahman SIMPD, yaitu beliau menjelaskan tentang kurikulum yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan dan bagaimana konsep mereka belajar itu dan pengenalan bagi siswa untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa itu seperti apa. Bulan tadi sekolah 20 November 20 November itu adalah hari janji SMN Sekudraji. Hari apa itu? Diingat-ingat di situ kegiatan yang sekitar namanya sekolah 20 November 2020. Jadi sesi ketiga ini disampaikan oleh pemateri Ibu Lasmina Siswati SPD. Jadi tema yang dibahas kali ini adalah menghubungkan nilai minat dan bakat, menumbuhkan motivasi dan cara mengenali cara belajar siswa yang efektif itu bagaimana. Jadi di sini beliau menyampaikan tentang pentingnya mengenali potensi dari diri masing-masing, juga mengenali bagaimana cara belajar yang efektif di SMA itu seperti apa. Jadi di sini para siswa-siswa MPRS ini mulai merenungi nih kayak potensi yang dimiliki mereka yang paling kuat itu seperti apa ya. Terus kalau begitu berarti materinya sukses untuk membuka pikiran mereka. Wah, jadi ternyata masuk SMA itu bukan cuma soal nilai ya, tapi soal tanggung jawab, soal keterampilan, soal sikap. Pokoknya ilmu banget deh. Jadi sekarang ini saya sedang bersama Kak siapa nih? Saya Muhammad Alaika Marzuki, bisa dipanggil Alaika. Jadi di sini sebagai apa? Di sini saya sebagai ketua pelaksana atau ketupel. Oke, baik. Jadi di sini buat Kak Malaika ya? Alaika. Oh, Kak Alaika, sorry. Jadi di sini aku punya sedikit pertanyaan, itu 3 pertanyaan buat Kak Alaika. Yang pertama itu gimana sih perasaannya buat ngatur MPLS di tahun ini? Kalau untuk perasaan saya buat ngatur MPLS tahun ini itu menurut saya itu agak melelahkan, karena
ada juga yang susah diatur, ada yang bisa diatur, dan juga sangat senang juga untuk saya karena bisa mendapatkan ilmu public speaking juga dan bisa berperan seperti kita menjadi guru gitu loh. Oke, jadi plus minus ya, Kak. Ada plus minusnya juga. Oke, baik. Terus pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak sih pesan khusus dari Kakak buat siswa-siswi MPLS di tahun ini? Ya, pesan dari saya, semoga kedepannya bisa mengupgrade diri agar tidak menjadi introvert ke ekstrovert. Jadi biar kita itu tidak malu untuk bertemu orang atau yang lain, teman-teman yang lain gitu. Oke, baik, luar biasa. Yang terakhir nih, Kak, menurut Kakak ada nggak sih perbedaan mungkin dari segi karakter ya? Atau terserah deh, perbedaan antara siswa MPLS di tahun ini sama tahun yang sebelumnya? Kalau menurut saya ada sih perbedaannya, ada plus minusnya juga. Kalau untuk tahun ini menurut saya kebanyakan itu anaknya itu pendiam. Jadi dia itu masih malu-malu untuk berbicara kepada teman-temannya yang lain. Jadi kita sebagai OSIS harus membantunya agar dapat teman baru atau lingkungan baru. Membiasakan diri lah dengan lingkungan barunya gitu. Jadi peran OSIS di sini sangat membantu sekali ya agar suasana berjalannya MPLS itu tidak canggung gitu kan. Ya itu Kak, begitu Kak. Oke, baik, terima kasih. Semangat ya Kak untuk panitia MPLS di tahun ini. Jadi Sobat Sansa, itu tadi serangkaian kegiatan MPLS hari ini. Harapan saya semoga MPLS yang di tahun-tahun kedepannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya Diva Nadia Anjani dari reporter Sansa Semanegra mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di live report di acara-acara selanjutnya. Terima kasih, salam jurnalistik dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.